Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Susi Widyastuti, Maila Faiza Salma, Faizatul Muna, Risanda Karisuna, dan Nazilatun akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Yang pertama adalah pengertian tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM adalah suatu hak yang melekat pada diri seseorang yang ada sejak ia dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat maupun negara. Selanjutnya adalah ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama adalah bersifat hakiki, artinya berarti hak asasi manusia ada sejak ia lahir, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan. Yang kedua bersifat universal, berarti hak asasi manusia bersifat menyeluruh dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Dan yang ketiga bersifat utuh atau tidak dapat dibagi, artinya bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan tidak dapat dibagi kepada orang lain atau bersifat utuh. Nah, yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Yang pertama adalah Magna Carta Liberium Inggris pada tahun 1215 Masehi. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan pada para bangsawan serta keturunannya agar tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan. Jaminan tersebut diberikan bukan tanpa alasan, tapi dikarenakan para bangsawan telah berjasa dalam membiayai kerajaan. Sebagai bentuk balas budi yang dinamakan Magna Carta Liberium. Magna Carta merupakan awal perkembangan hak asasi manusia di dunia. Yang kedua adalah Revolusi Amerika atau bagian sejarah hak asasi manusia tahun 1776. Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Pada tahun itu, Amerika membuat sejarah dengan menegakkan hak asasi manusia, yaitu memasukkannya aturan HAM ke dalam perundang-undangan negara. Hak asasi manusia di Amerika dalam perkembangannya lebih kompleks daripada hak asasi manusia di Inggris. Yang ketiga adalah Revolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi Perancis yang dilakukan oleh rakyat memerangi rajanya sendiri, yaitu Raja Louis. Rakyat Perancis melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa sang raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memiliki sifat absolut. Revolusi Perancis setidaknya menghasilkan aturan tentang hak, yaitu hak atas kebebasan, hak atas kesamaan, dan hak atas persaudaraan. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, sebelum merdeka, Indonesia ikut memperjuangkan hak asasi manusia, dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia di awal kemerdekaan Indonesia. Seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling utama menyuarakan hak asasi manusia. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang yang merasa sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Sebagai contoh organisasi Budi Utomo, yaitu memperjuangkan hak masyarakat dan kemanusiaan lewat petisi-petisi dan surat yang disampaikan kepada kolonial Belanda kala itu. Lalu yang kedua ada sesudah kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai dengan 1950 merupakan pasca lepasnya Indonesia dan Belanda serta secara sah telah merdeka. Pada masa itu, Indonesia memperjuangkan hak asasi manusianya. Pada tahun 1950 sampai dengan 1959, masa di mana hak asasi manusia mulai berhasil tegak, ditandai banyaknya partai politik dan banyaknya kebesaran dan kebebasan untuk berpendapat.
Lalu di tahun 1966 sampai dengan 1998 ini banyak pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang ruang lingkup HAM. Ruang lingkup HAM dibagi menjadi 8. Yang pertama, hak pribadi, yaitu hak persamaan dalam mendapatkan kebebasan, mendapatkan keamanan, kebebasan dalam memeluk agama, dan lain-lain. Yang kedua, hak sipil dan politik, yaitu kebebasan seseorang dalam memilih dan dipilih oleh orang lain dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga, hak ekonomi, yaitu hak seseorang dalam menjual, membeli, memiliki, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan pekerjaan, jaminan sosial. Yang keempat, legal equality of right, yaitu hak setiap individu memiliki hak hukum dan pengayoman hukum yang sama. Yang kelima, education, yaitu hak mendapatkan pendidikan bagi setiap individu. Yang keenam, wages and occupation, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah. Yang ketujuh, social and cultural right, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan mengembangkan kebudayaannya. Yang kedelapan, judiculture and custodial right, yaitu hak asasi untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan. Materi selanjutnya adalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pelindungan hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ini tidak bisa menjadi jaminan bahwa hak asasi manusia dapat langsung dilindungi dan ditegakkan. Hal ini mencerminkan bahwa pentingnya peranan negara, terutama pemerintah, untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia tersebut. Pemerintah telah membuat lembaga-lembaga penegak HAM. 1. Lembaga penegak HAM yang terdiri dari Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan Komisi Keberadaan dan Rekonsiliasi. Yang kedua, lembaga peradilan sebagai penegak HAM, terdiri dari 1. Pengadilan HAM. Penegakan hak asasi manusia diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menganut asas retroaktif. Pengadilan HAM dibentuk untuk menyelesaikan suatu kasus pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua, ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu produk hukum dan sebagai penjaga konstitusi yang muatannya mengenai hak asasi negara. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia yang telah dibuat oleh pemerintah, namun seluruh masyarakat mempunyai kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia. Agar proses penegakan hak asasi manusia dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jika hak asasi manusia dapat ditegakkan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan berjalan dengan damai dan rukun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.